Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman. Mungkin ini adalah lanjutan video buat video tentang modul 2 dan 3 bagian root locus yang kemarin. Nah, mungkin di sini kenapa aku pisahin, mungkin supaya video sebelumnya itu nggak terlalu panjang ya, sama supaya kita bisa di sini fokus ke mendesain lag kompensator yang jatuhnya ini aku kasih ke kalian sebagai tutam gitu. Nah, mungkin sekarang kita langsung aja coba bikin desain lag kompensator. Nah, ini di sini sebenarnya aku pakai soal yang ada di buku Nise gitu. Jadi kalau kalian mau baca versi tertulisnya gitu bisa cek di buku Nise ya gitu. Mungkin kita langsung aja. Jadi di sini ada sistem yang bisa teman-teman lihat yang ada di sini. Terus dimintanya adalah kita mau diminta bikin steady state error factor improvement-nya itu 10 kali lipat gitu. Jadi sama damping ratio-nya itu di 0,174. Jadi mungkin sebelum aku jelasin cara nyarinya, mungkin aku akan jelasin konteksnya dulu ya. Yang pertama mungkin konteks dari si steady state error factor improvement itu 10 times gitu atau 10 times gitu. Nah, jadi itu maksudnya gimana? Jadi katakanlah misalnya kalian punya misalkan kalian punya steady state error, misalnya nilainya itu A gitu. A pada sistem saat ini gitu. Nah, kalian diharapkan setelah melewati lag compensator itu nilai steady state error kalian itu akan mengecil menjadi A per 10 gitu kalau buat konteksnya. Nah, kemudian damping ratio. Damping ratio itu maksudnya gimana sih? Jadi kayak gini ya. Eh katakanlah aku itu udah tahu bentuk dari root locusku, teman-teman bisa cek juga di buku Nise atau kalian kalau mau coba di software juga bisa. Katakanlah root locusku bentuknya itu bakalan kayak gini. Jadi damping ratio itu apa? Jadi damping ratio itu adalah garis miring yang bergerak dari origin gitu teman-teman. Jadi katakanlah untuk damping ratio 0,174 dia itu akan bergerak dari sini ke sini. Katakanlah gini. Ini mau misalnya kalian punya root locus yang bentuknya misalnya nggak gini nih, misalnya dia belok ke atas ini. Nah, ketika dia melewati si damping ratio 0,174, dia itu bakalan punya damping ratio ya nilainya segitu gitu pada poin tertentu. Karena di sini 0,174. Nah, berarti ketika di sini poin di sini damping ratio-nya itu akan 0,174. Dan tentu saja juga ada damping ratio pada nilai-nilai lain ya teman-teman. Misalnya katakanlah di sini berapa, di sini berapa gitu. Nah, oke, mungkin itu untuk konteksnya gitu. Sama mungkin aku mau kasih penggambaran buat teman-teman supaya teman-teman lebih gampang buat melakukan perhitungan gitu ya mengenai hubungan si damping ratio sama nilai real sama nilai eh, di imajiner gitu buat suatu poin. Nah, jadi kira-kira penggambarannya kayak gini. Nih, jadi katakanlah kita punya suatu pole di sini, suatu katakanlah di side pole. Biasanya kan yang di kompleks pole ini kan di side pole ya teman-teman. Misalnya dia di sini. Kemudian dia punya nilai imajiner omega D, dia punya nilai real yang aku gambar dengan sigma. Nah, si theta katakanlah di sini. Nah, damping ratio itu adalah nilai dari cos theta. Gitu. Oke, mungkin karena for konteksnya udah cukup, jadi mungkin sekarang kita coba kerjain dulu ya buat soalnya. Apa yang pertama harus teman-teman lakukan? Yang pertama harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus cari desired pole-nya dulu gitu. Nah, tapi kalau di lead compensator itu kan definisi dari desired pole itu adalah pole yang katakanlah memenuhi spesifikasi kayak overshoot dan sebagainya yang kita cari titiknya itu di mana gitu. Kalau desired pole di sini itu segampang pole di mana sih dari si root locus yang melewati damping ratio garis damping ratio ini gitu. Jadi yang kayak tadi aku bilang sih, harusnya tadi nggak aku hapus ya. Tapi tadi yang kayak aku bilang. Jadi jatuhnya aku punya root locus nih, bentuknya kayak gini. Ini terus habis itu aku punya garis damping ratio kayak gini, yaitu damping ratio 0,174. Nah, aku tinggal cari titik ini ada di mana gitu. Ini namanya decide pole-nya. Oke. Sebenarnya kalau misalnya kita cari kayak ginian, ya udah pasti lebih gampang pakai software ya teman-teman. Tapi mungkin di sini aku akan mendemonstrasikan gimana cara carinya secara manual gitu. In case teman-teman nanti punya tugas atau di UTS muncul kayak gitu, teman-teman kan perlu cari manual ya. Jadi kita mulai dari satu, cari desired dominant pole. Jadi cara menghitungnya adalah kayak gini. Pertama,
kita akan tahu zeta dari si desain polnya kita. Jadi nilainya adalah 0,174 ya. Terus kita tahu kalau 0,174 ini adalah cos theta. Cos theta. Sementara itu kalau teman-teman lihat di gambar ini, hal yang berguna lah. Itu teman-teman bisa tahu hubungan antara omega D dengan nilai realnya, yaitu adalah tan theta. Artinya teman-teman bisa tulis omega D sama dengan bagian real dikalikan dengan tan theta-nya. Berarti sekarang kita tinggal cari hubungan itu juga gitu. Misalnya kita cari dulu nih, tan theta. Berarti theta-nya kan kita cari dulu. Theta-nya adalah cos min 1 dari 0,174. Yang mana tadi aku hitung nilainya adalah sekitar 80. Nah, sekarang kita tinggal bikin omega D sama dengan real dikali tan 80. Kalau aku hitung tadi hasilnya adalah sekitar 5,66 dikali real. Nah, selanjutnya hasil ini akan kita bikin untuk eh, tahu persamaan dari si decide pole-nya, yaitu seperti yang teman-teman tahu decide pole itu ada di minus nilai real. Nah, ini realnya itu aku anggap masih positif ya teman-teman. Minus nilai real plus J omega D. Nah, tapi karena omega D-nya kita udah tahu dan supaya nanti di persamaan si koefisiennya kita cuma satu yaitu si real, jadi kita tulis kayak gini. Nah, ini J-nya di depan. Gitu. Nah, terus apa? Terus dari persamaan ini kita akan cari nilai dari si bilangan realnya. Sama nanti kita bakalan dapat nilai K-nya. Yaitu dengan cara kita masukin ke persamaan karakteristik dari si sistemnya. Persamaan karakteristik. Nah, persamaan karakteristik itu kan basically kan adalah denominator dari CLTF-nya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya aku langsung tulis aja, teman-teman mungkin gampang lah itu tinggal dicoba kalau misalnya mau lihat gimana cara dapet ini. Tapi itu tinggal sebenarnya si denominator OLTF ditambah K. Biasanya aku langsung kayak gitu. Ini sama dengan 0. Karena ditanya kan kita mau cari pol kan. Gitu. Ketika si S-nya itu adalah nilai yang ini. Nah, ini kita masukkan sebagai S. Sebagai S. Jadi nanti istilahnya aku bakal cari nilai dari minus real ditambah J 5,66 real ditambah 1 dan seterusnya. Tambah 10 tambah K. Oh, sorry. Tambah K sama dengan 0. Nah, kalau misalnya aku lakukan perhitungan, ini perhitungannya lumayan panjang ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ngerjain tutam dan mau ngitung langsung keluarannya aja nih pakai software, itu nggak apa-apa. Itu adalah kayak gini hasilnya. 20 dikurangi 32 real dikurangi 403,4 real kuadrat ditambah 95,1 real pangkat 3 ditambah K ditambah J 181,12 real dikurangi 147,16 real kuadrat dikurangi 164,34 real pangkat 3 dah sama dengan 0. Nah, untuk membuat dua persamaan, ini kan persamaan real ya, ini kan bagian real. Ini adalah real, ini adalah bagian imajiner. Nah, karena real sama imajiner itu istilahnya nggak bisa saling mengurangi sampai habis ya teman-teman. Artinya, kalau misalnya mau hasilnya 0, bagian realnya itu harus sama dengan 0, bagian imajinernya harus sama dengan 0. Nah, caranya jadinya untuk kita cari nilai si real sama nilai si K adalah kita akan cari dari bagian imajiner dulu. Karena di sini koefisiennya cuma satu kan, yaitu si sigma. Gitu. Nah, jadi caranya adalah kalian cari roots dari ini. Roots. Nanti kalian akan dapat dua nilai. Nah, sorry, tiga nilai ya. Soalnya ini kan polinomial pangkat tiga. Tapi nanti yang kalian pilih itu harus nilai yang positif. Karena tadi kan kita udah define kalau si sigmanya itu dalam negatif ya. Yang artinya kan kita bakal pilih nilai dari sigma yang ada di sumbu, yang ada di LHP gitu. Jadi sigmanya ini harus udah positif gitu. Nah, yang mana kalau misalnya teman-teman cari,
Itu hasilnya adalah 0,694. Dari nilai yang udah kalian dapat di sini, kalian bisa masukin ke yang bagian realnya. Baru nanti koefisien yang kalian cari itu tinggal nilai K kan. Nanti di sini bakal ketahuan nilai K-nya adalah 164,46 gitu. Oke, kemudian yang kedua nih, apa? Yang kedua adalah karena kita udah dapat nilai K sama udah tahu nilai decide pole-nya, kita bisa cari nilai dari KP dan nilai steady state error-nya kita yang sekarang gitu. Gimana cara cari nilai KP? Nah, sebenarnya yang ribet cuma yang bagian ini doang ya, teman-teman. Yang mana ini sebenarnya teman-teman juga aman aja kalau pakai software. Ini kita cari KP dan ISS now. Dari modul 1 teman-teman tahu bahwa nilai KP itu sebenarnya tinggal limit dari S mendekati 0 untuk GS. Nah, sekarang tapi kan GS-nya kita udah ketahuan nih K-nya kan. Jadi bisa kita masukin. Jadi di sini limit S menuju 0. Tadi K-nya berapa? 164,46. 164,46 dibagi S tambah 1, S tambah 2, S tambah 10 kan? Ya. Itu akan sama dengan kalau misalnya teman-teman hitung ini tinggal S-nya di nolin ya. Itu jadi 8,23. Baru teman-teman bisa cari nilai dari ISS now atau ISS old gitu. Itu tinggal ISS karena ini ceritanya kita masukannya unit step. Berarti jadi sama dengan 1 tambah KP. Sama dengan 1 tambah 8,23. Sama dengan 0,108. Oke. Nah, sekarang langkah yang ketiga. Nah, kita bisa cari new steady state error targetnya. Kita akan cari new steady state error targetnya, yaitu berarti ISS new. ISS new itu adalah ISS now atau ISS old dibagi dengan improvement yang kita mau. Ini berarti 0,108 per 10 ya, sesuai dengan yang soal mau, yaitu 0,0108 gitu. Nah, terus selanjutnya adalah cari KP baru. Cari KP new. Nah, basically karena kita udah tahu ISS new kita, ya kita bisa cari KP new gitu. Sama dengan 1 per 1 ditambah KP new. Nah, berarti KP new adalah 1 dikurangi ESS new dibagi ESS new. Nah, dengan 1 dikurangi 0,0108 bagi 0,0108 sama dengan 91,59 kalau aku hitung. Nah, habis itu yang kelima adalah mencari rasio antara kompensator zero dan kompensator pole. Nah, apa artinya itu? Kompensator zero dan kompensator pole. Nah, mencari rasio ini sebenarnya adalah juga rasio dari KP baru, KP new, dibagi KP yang old tadi. KP old itu berarti yang ini ya. Aku tulis aja, KP old. KP old. Nah, jadi kita cari tahu dulu rasionya. Berarti DC per PC sama dengan 91,59 dibagi 8,23. Ini akan sama dengan 11,13 kalau aku itu. Nah, mungkin ini yang perlu aku jelasin. Jadi kalau misalnya teman-teman udah ngerjain lead kompensator kemarin kan? Wait bentar, aku bikin lead kompensator. Itu teman-teman berusaha bikin root locusnya itu supaya belok ke decide pole-nya kan. Jadi kalian berusaha supaya root locusnya itu berubah gitu. Root locus berubah atau belok ke desired pole. Nah, tapi kalau lag kompensator, sebisa mungkin kalian justru bikin root locusnya jangan berubah. Kenapa? Kalau root locusnya berubah, nanti transient responsnya itu bakalan berubah juga gitu. Yang artinya
Padahal kan teman-teman mau benerin steady state errornya nih. Tapi yang berubah nanti bisa-bisa malah overshootnya juga berubah, terus TP sama TS-nya juga berubah gitu. Jadi sebenarnya sebisa mungkin adalah teman-teman bikin root locus tidak berubah. Caranya gimana? Caranya adalah membuat ZC dan PC sedekat mungkin. Jadi mereka itu hampir saling canceling gitu. Sedekat mungkin. Nah, nah, tapi gimana nih caranya? Katakanlah kan kita mau punya rasio 11,13 gitu. Nah, ZC sama PC-nya kita tuh tapi harus deket banget. Gimana cara paling efektif? Cara paling efektifnya adalah taruh ZC sama PC-nya itu di deket origin. Letakkan ZC dan PC dekat origin. Karena apa? Karena misalnya gini nih, aku mau sih rasionya itu 10 gitu. Katakanlah ZC per PC sama dengan 10. Misalnya nih, aku pilih PC-nya di 10 gitu. Nah, ZC-nya kan jauh banget, dia udah di 100 gitu. Tapi kalau aku taruh katakanlah PC-nya 0,01, ZC-nya cuma di 0,1. Jarak antara ini dengan jarak antara ini dengan ini tuh jauh banget gitu. Ini tuh lebih dekat. Makanya kita taruh di origin gitu. Nah, sebenarnya selanjutnya dari sini ya teman-teman bisa tembak aja sih berapapun nilai PC sama ZC yang kalian mau gitu. Tapi kalau misalnya standarnya nih, kemarin aku baca-baca itu standar kalau misalnya teman-teman pilih PC sama ZC itu sekitar 10 kali lipat lebih dekat ke origin gitu dari real partnya dominant pole gitu. Jadi real partnya dominant pole kita berapa sih? Real partnya dominant pole kita itu 0,694 katakanlah. Jadi setidaknya kalau buat yang ini itu di 0,06 berarti setidaknya ya. Ya udah deh, berarti aku pilih PC-nya kita di 0,01 aja. Aku akan pick PC 0,01. Berarti ZC-ku akan ada di 0,1113. Gitu. Kemudian berarti udah deh tinggal leg kompensatorku bentuknya akan S tambah 0,1113 per S tambah 0,01. Gitu kira-kira. Oke, mungkin sekian untuk video penjelasan mengenai leg kompensator. Mungkin sebenarnya yang banyak banget malah yang di nomor satunya ini ya teman-teman yang dicari di sayap dominan pole-nya. Mungkin yang lumayan ribet. Tapi nanti teman-teman kalau mau pakai software gitu nggak apa-apa. Sisanya kan lumayan dikit-dikit banget ya. Cuma cari KP sama ISS aja. Gitu. Oke, terima kasih sudah menonton. Selamat belajar.